الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimah yang dikasihi dan semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di pusingan yang pertama Ramadan 1442 Hijriah. Bertemu kembali dalam pengajian Fathur Rabbani, di mana pada pertemuan yang telah berlalu kita diingatkan hubungan dengan Allah melalui jalan para guru. Dalam ayat Al-Quran Allah sebut ya qaumit tabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wahai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang benar. Ucapannya para rasul terhadap kaumnya. Oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan dan mengungkapkan ayat ini yang berhubungan antara murid dengan guru, supaya seorang murid benar-benar mengambil dari gurunya perjalanan menuju kepada Tuhannya, perjalanan menuju kepada Sang Pencipta. Dan jalan menuju kepada Allah itu hanya satu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Maksud jalan menuju kepada Allah itu hanya satu, karena tidak ada Tuhan melainkan yang satu. Maksud jalan menuju kepada Allah itu hanya satu, karena setiap amalan yang dibawa menuju kepada Tuhannya
tidak lain akan ketemu jalan yang satu, yaitu jalan yang disebut mustaqiman, jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus ini oleh orang awam diartikan jalan yang ditempuh itu membawa kepada ketenangan. Jalan yang ditempuh itu membawa kepada kebahagiaan. Jalan yang ditempuh itu membawa keseronokan. Contohnya, pagi ini kita berpuasa. Ini salah satu jalan siratal mustaqimnya orang-orang yang diberi panjang umur oleh Allah hingga sampai hari yang ke-6, pagi yang ke-6 di bulan Ramadan. Dalam keadaan berpuasa, hatinya tenang. Dan insya Allah ini yang kita rasakan. Kita tidak tamak dengan makanan, kita juga tidak tamak dengan minuman, ataupun sesuatu yang bersifat duniawi. Sehingga walaupun kita mulai terasa lapar ataupun haus di jam sekarang ini, kita tetap berada dalam ketenangan karena merasa yakin bahwa inilah jalan pengabdianku kepada Tuhanku. Inilah jalan ketaatanku kepada Tuhanku. Inilah jalan kebaikanku terhadap Tuhanku. Nah, rasa seperti ini dengan perbedaan jenis amalan yang dilakukan saat berpuasa, tetap semua berada di dalam ketenangan jika membawa amalannya itu kepada sirati mustaqiman. Nah, para nabi, para rasul itu mengingatkan kepada umatnya, ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Sekarang sudah tidak ada nabi, tidak ada rasul, berarti para ulama ul aminin, ulama yang mengamalkan ilmunya, yang menjadi contoh kepada umatnya, menjadi contoh kepada pengikutnya, seorang guru menjadi contoh kepada muridnya, juga mengingatkan ahdikum sabilar rasyad, aku tunjukkan kepada kamu jalan yang benar. Khususnya penyusun kitab ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terhadap muridnya juga menyampaikan ahdikum sabilar rasyad. Nah, kita akan sambung di muka surat 798 pada penggal yang kedua setelah Surah Al-Mu'min ayat 38 diungkapkan, nasihat diteruskan, bergabunglah, lalu memisahlah, kemudian bergabunglah, dan selanjutnya memisah semula. Muslimin dan muslimah, saya berhentikan terlebih dulu. Bergabung, memisah, bergabung, memisah. Saat Allah Ta'ala meletakkan rasa perlu kepada ciptaannya, mau tidak mau kita harus bergabung. Maka disebut manusia itu makhluk sosial yang berhubungan dengan makhluk lain. Di satu sisi, saat manusia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhannya masing-masing, maka tidak lagi bergabung kepada makhluk, tapi terus berpisah, berhadap-hadapan dengan Sang Pencipta. Kalau dalam ayat Al-Quran akhir dari surah Al-Infitor, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari di mana tidak dapat memberi
atau membantu antara satu dengan lainnya. La tamliku nafsun li nafsin, karena pada saat itu wal amru yauma idzillah, urusannya terus di sisi Allah. Bergabung, berpisah, kemudian bergabung semula, selanjutnya memisah semula. Ada hamba Allah Ta'ala merasa nyaman ketika sendirian. Ada hamba Allah itu merasa nyaman ketika ramai orang. Sekarang coba sama-sama kita perhatikan diri kita masing-masing. Dari salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Yang fardu, amalan sholat fardu, itu digalakkan dilakukan secara berjamaah. Amalan fardu digalakkan dilakukan secara berjamaah. Karena di saat kita melakukan hukum fardu, contohnya sholat fardu, sedikit kemungkinan untuk riya. Walaupun ada riya, tapi sedikit kemungkinannya. Sebab memang sholat itu wajib dilakukan. Subuh wajib dilakukan. Zuhur wajib dilakukan. Nah, dalam waktu melakukan yang wajib, kemudian digalakkan, dianjurkan, disuruh supaya dilakukan secara berjamaah. Allah memberi kabar tentang perbedaan berjamaah dengan tidak. Allah memberi pahala yang berbeda antara yang berjamaah dengan yang tidak. Karena saat ini kita tidak membicarakan tentang lahiriahnya perintah, tapi hakikatnya perintah. Hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita untuk berhubungan dengan makhluk, berhubungan dengan orang lain. Maka disuruh untuk sholat jamaah. Tapi di satu sisi perintah Allah dalam bentuk sholat juga, yang hukumnya sunnah, itu lebih baik dilakukan secara persendirian. Kecuali beberapa sholat sunnah yang memang disunnahkan untuk dilakukan bersama-sama. Seperti sholat tarawih. Ini disunnahkan dilakukan secara bersama-sama. Seperti sholat hari raya, itu hukumnya sunnah, juga dilakukan dengan bersama-sama. Nah, bagaimana saat kita melakukan amalan sunnah, kemudian kita lakukan secara persendirian? Apakah semangatnya tetap seperti amalan sunnah yang dilakukan secara berjamaah? Contoh, sholat tarawih dilakukan secara berjamaah. Mungkin lebih semangat dibandingkan dengan sholat tarawih yang dilakukan secara persendirian. Qiyamul Lail yang terdiri dari berbagai sholat sunnah, zikir dan juga doa, ketika bersama-sama lebih semangat dibandingkan Qiyamul Lail ketika sendirian. Dua keadaan yang memberi pengaruh kepada suasana hati kita saat melaksanakan perintah Allah dan menghadap kepada Allah, kita diingatkan bergabung, kemudian berpisahlah. Bergabung, contoh sholat berjamaah. Berpisah,
Contoh sholat sendirian. Bergabung lagi, jamaah lagi. Sendirian lagi, sholat sunnah lagi. Nah, suasana antara bergabung dengan berpisah, antara berjamaah dengan sendirian, itu niat akhirnya sama. Apa? Lillahi ta'ala. Baik yang berjamaah ya lillahi ta'ala, yang sendirian lillahi ta'ala. Berarti saat bersama makhluk ya lillahi ta'ala, saat berpisah dengan makhluk lillahi ta'ala, ujungnya itu sama. Maka perkataan bergabunglah, memisahlah, lalu bergabunglah, lalu memisahlah, ya, muslimin dan muslimah, semoga dapat kita pahami. Baru diteruskan, wahai orang miskin, kekuatanmu akan terpisah darimu dan akan berkhianat kepadamu. Teman-temanmu akan meninggalkan engkau. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan antara kemiskinan dunia dan siksa akhirat. Engkau masuk ke liang kubur yang sempit untukmu. Tulang rusukmu bercerai-berai, dan dia menjadikan engkau bisu untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Engkau akan disiksa di dalam kubur dan akan dibukakan sebuah pintu dari neraka untukmu. Engkau akan terkena siksa dan racunnya. Titik. Muslimin dan muslimah, kadang kita menasihati diri kita dengan sesuatu yang menggembirakan. Namanya kabar gembira. Kadang kita menasihati diri kita dengan sesuatu yang menakutkan. Namanya peringatan. Seperti yang baru saja kita baca ini. Kita diingatkan yang sekarang ini bertemu satu masa akan berpisah. Yang sekarang ini bersama satu masa akan berpisah. Yang sekarang ini kawan, satu masa bisa jadi musuh. Kemudian kita diberi wawasan. Diberi wawasan teman yang akan meninggalkan. Muslimin dan muslimah, semalam ya, nenek saya telah pun kembali ke rahmatullah. Kemudian selamat dikebumikan pada tengah harinya. Dan pada saat ini yang biasanya semalam itu dijaga oleh ya anaknya, anak beliau tinggal 2, ibu saya dengan kakaknya, yang lain sudah pun mendahului. 2 anak yang lain telah pun wafat sebelum beliau wafat, jadi anak beliau tinggal ibu saya dengan kakaknya, dia dijaga oleh cucu-cucunya. Saat ini telah berada di alam barzahnya. Saya teringat sebuah kisah di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid tentang seorang, bukan Harun ar-Rasyid, minta maaf, Hasan al-Basri. Seorang anak meratapi kematian ayahnya. Datanglah anak tersebut di pekuburan ayahnya, kemudian berkata-kata, di atas kubur itu berkata-kata, wahai ayah, semalam saya yang menemani engkau. Sekarang siapakah yang menemani engkau? Semalam
saya yang melayani engkau. Sekarang ini siapa yang melayani engkau? Semalam saya yang membantu engkau. Sekarang siapa yang membantu engkau? Semalam saya yang menyelimuti kedinginan engkau. Sekarang siapa yang menyelimuti saat engkau kedinginan, wahai ayah? Si anak yang meratap di atas pekuburan ayahnya ini, ternyata di belakangnya ada seorang ulama besar, seorang wali Allah yang mendengar kata-kata itu. Kemudian si anak ini diberi jawaban oleh Hasan Al-Basri. Wahai pemuda, jangan kamu katakan begitu, tapi kamu katakan kepada ayah, wahai ayah, semalam aku yang menemani engkau. Sekarang engkau telah mendapatkan teman yang sebenarnya. Semalam aku yang menyelayani. Sekarang engkau telah dilayani. Semalam aku yang menyuapkan. Sekarang engkau telah disuap. Artinya, yang diajarkan oleh Hasan Al-Basri adalah benarnya janji Allah Ta'ala terhadap hamba saat telah kembali ke rahmatullah. Nah, kembali kepada pengajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini, bahwa bisa jadi yang asalnya teman itu jadi lawan. Selain mesti berpisah, maka ada salah satu bayangan penyesalan. Bayangan penyesalan itu karena kekayaan, karena banyak teman, karena banyak harta, karena tinggi kedudukan dan jabatan. Andaikan saya tidak banyak harta, tidak banyak hisabnya. Andaikan saya tidak punya jawatan, tidak banyak pertanggungjawabannya. Nah, andaian yang seperti ini mengandaikan bahwa harta benda yang asalnya jadi teman itu bisa jadi lawan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dipertanggungjawabkan. Oleh itu, kadang kita dengan dunia, kita dengan orang, atau kita dengan benda, satu masa itu kita lihat menyenangkan, tapi satu masa kita lihat membosankan. Minta maaf, ini bicara hati ya. Satu masa melihat senang ya, punya duit itu senang. Tapi di satu masa kita lihat ada rasa khawatir. Khawatir bukan khawatir hilang, khawatir bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kita juga lihat kepada istri atau pasangan, kepada anak-anak, satu masa itu kita lihat ya menyenangkan karena menemani, menghibur. Ya. Tapi di satu masa kita sebagai ketua keluarga, ya, khususnya muslimin sekalian, kita melihat bahwa ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga, yang harus kita bimbing, yang harus kita ajar, sehingga ada dua keadaan yang menggembirakan dan yang menjadi suatu peringatan. Menggembirakan kita lihat itu sebagai pemberian Allah. Menjadi peringatan itu kita lihat sebagai cobaan ataupun ujian daripada Allah. Kemudian kita diingatkan oleh penyusun, oleh sang guru, beliau guru kerohanian
di antara para wali-walinya Allah, diingatkan bahwa ingatkan pada dirimu kejadian yang mungkin terjadi saat berpisah dengan semuanya, berpisah dengan dunia, masuk ke liang lahat yang sempit, ditimbus dengan tanah, ditinggal oleh anak, istri, saudara-saudara, jiran, tetangga, dan teman-temannya. Kemudian akan datang malaikat mungkar dan nakir, akan disoal. Kemudian jika tidak dapat menjawabnya, maka akan terbuka satu pintu, yang pintu itu arahnya adalah ke neraka. Muslimin dan muslimah, tentu di hati kita akan terasa, ya Allah, lindungi aku dari azab kubur. Di ujung sholat sebelum salam kita pun doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Di ujung sebelum kita salam, minta kepada Allah Ta'ala dari azab kubur. Karena saat kita melihat, saat kita diingatkan tempat yang sempit, yang sendirian, yang dapat dilihat oleh mata, yaitu liang lahat, tempat kembalinya jasad, yang roh kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ingatan kita ke situ akan mengajak kepada kita kesungguhan dalam berdoa, inna na'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati, dan seterusnya. Berarti kesimpulannya, kita itu menasihatkan dengan diri kita melalui kabar gembira, dan satu-satu waktu kita nasihati diri kita dalam bentuk peringatan yang menduka citakan atau yang menakutkan. Sehingga ya kadang kita itu gembira, kadang kita itu susah. Dalam arti kegembiraannya mengingatkan supaya syukur kepada Allah. Keduka citaannya mengingatkan supaya tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, mendekat kepada Allah, bertakarub kepada Allah. Bawahnya, wahai kaumku, berlaku sopanlah kamu di tempat ini. Maka agama serta zahir dan batin kamu akan selamat hingga engkau ditempatkan di hadapannya atau di hadiratnya. Pada saat itulah penghalang akan hilang dari kedua-dua mata, mulut, dan kedua-dua telinga. Dia akan menyuapi dan menambah kekuatan beserta kekuatan lain. Mata hati beserta mata hati lain. Umur serta umur lain. Rizki serta rizki lain. Dan kekekalan serta kekekalan lain. Dia membalas perbuatanmu, memuji kesopananmu. Dia menyebutmu sebagai orang yang bersyukur setelah dia menyebutmu sebagai orang yang sabar, berakal fikiran, dan taat beragama. Dia melindungi. Titik. Sebelum ayat Al-Quran di bawahnya, kita ulang kaji bacaan yang tertulis dan yang saya bacakan sebentar tadi. Semoga Allah memudahkan kepada saya untuk menjelaskan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam mengungkapkan kata-kata dan nasihatnya ini. Muslimin dan muslimah, ada perkataan di penggal ini, berlaku sopanlah kamu di tempat ini. Di tempat ini adalah di dunia. Dalam kebebasan ada peraturan. Ini kita di dunia.
Siapa yang merasakan dalam kebebasan ada peraturan? Orang yang beriman. Karena orang yang tidak beriman, ia akan merasa kebebasan yang disebut sebagai hak asasi manusia. Nah, kebebasan dalam peraturan ini berarti saat ia dibebaskan, tetapi dibatasi dengan peraturan berarti diawasi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengawasi, Allah menciptakan makhluk yang ditugaskan untuk mengawasi. Allah senantiasa mengawasi, dan Allah menciptakan makhluk untuk mengawasi. Makhluk itu disebut malaikat, dan malaikat itu punya tugas masing-masing dan punya tanggung jawab. Salah satunya adalah Raqib dan Atid. Pimpinan malaikat yang memimpin malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi dan mencatat amal kebaikan maupun keburukan. Orang yang tidak beriman, ia tidak merasa diawasi. Ia tidak merasa sebelahnya atau bersamanya itu ada malaikat mungkar dan nakir, ada malaikat Raqib dan Atid. Ia tidak merasa bahwa setiap pergerakannya itu ada yang menulisnya. Setiap ucapannya ada yang merekamnya. Tetapi insya Allah muslimin dan muslimah dengan diingatkan dan dengan kesadaran kita sebagai hamba di hadapan Allah, kita percaya bahwa ada malaikat yang mengawasi, yang mencatat amal kebaikan dan juga keburukan. Maka dengan kepercayaan itu akan menggerakkan kita dalam perbuatan menjadi tawadhu, menjadi sopan, beradab. Pertemuan kita dengan siapapun kita berusaha untuk menjaga adabnya. Maka ilmu itu sarinya ada pada adab. Intinya ilmu adalah pada adab. Semakin bertambah ilmunya, seharusnya mesti semakin bertambah adabnya, bertambah sopannya, dan bertambah tawadhunya. Nah, di dunia ini atau di tempat ini berlaku sopan sampai tinggalkan dunia. Saya buatkan satu bayangan, berada di rumah orang lain. Nah, orang lain itu rupanya mertuanya ataupun majikannya, yang jelas pangkatnya itu lebih tua dan lebih terhormat dari dirinya. Selama berada di rumah orang itu, entah 1 jam atau 2 jam, dia akan menjaga adabnya sebagai tamu, sebagai karyawan, sebagai pekerja, atau sebagai menantu. Walaupun selama berada dan duduk itu tidak ditemani oleh majikannya secara lahiriahnya, tapi dia berada di rumah majikannya. Saya membayangkan kepada diri saya sendiri, bahkan yang saya lalui saat sowan ataupun silaturahim ke rumah guru. Ya, sering dulu ke rumah Kiai Nawawi. Sampai di depan rumah beliau, itu sudah tak berani untuk sembang dengan kawan. Sudah mulai merasa bahwa haibahnya sang guru terhadap muridnya. Apalagi kalau sudah dipersilahkan untuk duduk, walaupun sang kiai, sang guru belum menemui kita, tapi sudah didudukkan. Pelayannya sudah mempersilahkan masuk, kemudian duduk. Sampai 10 menit ke setengah jam, tetap menjaga adabnya. Dan pada saat itu tidak ada CCTV.
belum ada CCTV, atau memang kalau teknologi CCTV ada, tapi bukan karena diawasi oleh CCTV yang masuk ke dalam screen TV, tapi adalah merasa diawasi oleh sang guru dari hati ke hati. Kemudian dijaga adabnya. Sampailah sang guru keluar, kemudian menemui tamunya atau menemui muridnya. Nah, jika dan semoga kita itu merasa rumah kita, tempat tinggal kita ini numpang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita itu tamunya Allah yang harus beradab sampai kita kembali lagi kepada Allah Ta'ala. Di dunia diberikan kesempatan dalam peraturan atau kebebasan dalam peraturan, sampai nanti kita harus keluar dari dunia ini, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang akan terjadi? Mata yang kita lihat, melihat ciptaan, akan melihat Allah yang Maha Menciptakan. Maka dikatakan saat itulah penghalang akan hilang dari kedua-dua mata, mulut, dan kedua telinga. Kemudian diteruskan lagi umur serta umur lain, rizki serta rizki lain, kekekalan serta kekekalan lain. Ini semua adalah pengganti yang kita rasakan saat berada di dunia. Pengganti saat yang kita rasakan berada di dunia ini bermacam-macam. Kalau kita rujuk kepada Al-Quran, Allah berfirman, wa utubihi mutasyabiyah. Awal dari surah Al-Baqarah, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Inti dari ayat itu ingin saya huraikan adalah ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ini rizki seperti rizki yang dulu. Hadzalladzi ruzikna min qablu. Arti min qablu adalah dunia. Ini rizki seperti rizki di dunia dulu. Wa utubihi mutasyabihah, dan diberi ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hampir serupa tapi tidak sama. Sebab rizki dunia ini adalah berakhir menjadi kotoran. Sedangkan rizki akhirat atau rizki di surga itu tidak berakhir jadi kotoran. Ini bedanya. Berarti umur beserta umur lain, rizki beserta rizki lain, kekal beserta kekalan lain, ya, muslimin dan muslimah, adalah menunjukkan bahwa janji Allah itu benar. Sesuatu yang kita inginkan saat ini diberikan, dan ada keinginan di sisi Allah Ta'ala satu masa kembali kepada Allah juga akan diberikan. Minta maaf, ini menyampaikan tentang surga syahwat. Ya. Surga syahwat dengan surga hamba. Ada orang itu ya, mendahulukan syahwatnya ingin masuk surga. Dan Allah tahu, Allah Maha tahu. Maksudnya syahwat masuk surga itu, dia ingin masuk surga kemudian nanti dapat bidadari. Dia ingin masuk surga kemudian nanti dapat rumah besar. Dia ingin masuk surga kemudian nanti dapat berbagai jenis kenikmatan. Berarti ketika keinginannya adalah karena syahwatnya, namanya adalah surga syahwat. Tapi ada orang yang bukan karena itu, tapi adalah karena surga kehambaan. Ia menghambakan dirinya kepada Allah
Ya di dunia ini, ya di surga nanti dia tetap menghambakan diri kepada Allah. Maka ada hamba yang bertanya, apakah di surga itu ada sholat? Karena dia tidak membayangkan syahwatnya, tapi dia membayangkan tentang hambanya, kehambaannya kepada Allah Ta'ala. Di dunia nikmatnya dia itu adalah dengan sholatnya, maka dia akan merasa bersama Allah Ta'ala itu ya bisa sholat nanti di surga, itu nikmatnya. Nah, karena tingkatan seseorang itu berbeda-beda, maka secara umumnya adalah dijelaskan bahwa yang kita ada rasa ingin di dunia Allah Ta'ala bagi, nanti ingin sesuatu di akhir itu juga Allah Ta'ala bagi. Kemudian dibahasakan tentang umur beserta umur lain, rezeki beserta dengan rezeki lain, dan saya ungkapkan tentang ayat Al-Quran, ya, hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Muslimin muslimah, kiranya ini terlebih dulu ya, masa harus saya bagi dengan beberapa urusan pada pagi hari ini. Jadi ayat Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 kita sambung insya Allah pada minggu hadapan. Dan sebelum diakhiri, mohon keikhlasannya menghadiahkan suratul Fatihah kepada nenek yang telah kembali ke rahmatullah semalam. Semoga dicucui rahmat dalam kuburnya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, diterima amal-amal kebaikannya, dan diletakkan di sisi Allah Ta'ala di tempat yang mulia, karena adalah kehendak Allah mengambil beliau pada bulan Ramadan. Kepada ruh beliau Hajah Solihah binti Haji Nawawi, wafarallahu ala dhunubaha wa satara uyubaha wa akramahumullahu manzilataha fil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Awal hingga akhir kurang lebihnya minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.